Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang elastisitas bagian kedua, yaitu hukum Hooke dan energi potensial. Hukum Hooke, perhatikan gambar, sebuah pegas yang mula-mula panjangnya x0 ditarik ke atas, pada gambar ditarik ke atas dengan gaya F. Maka pegas akan bertambah panjang sebesar X. Selanjutnya, gambar yang kedua, gaya yang tadi, yang panjang awalnya x0, ditekan dengan gaya F yang sama besar dengan gambar 1, maka pegas akan mengalami pengurangan panjang sebesar X. Panjang pegas berkurang sebesar X, pada saat ditarik bertambah sebesar X. Nah, pertambahan panjang dan pengurangan panjang inilah yang disebut dengan perubahan panjang. Hubungan gaya yang bekerja pada pegas dengan penambahan panjang atau pengurangan panjang ini adalah kajian dari hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa besarnya perubahan panjang, berkurang atau bertambah panjangnya suatu benda itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka secara matematis akan ditulis F sama dengan K kali X. Jadi F sebanding dengan X sebagai konstanta pembanding adalah K, yaitu berupa konstanta. Jadi F itu adalah gaya pada pegas dalam satuan Newton, sedangkan K adalah konstanta pegas atau tetapan pegas, angka yang tetap dalam satuan Newton per meter, sedangkan X adalah perubahan panjang pegas. Sekali lagi, perubahan itu bisa pengurangan atau penambahan. Energi potensial. Pada hukum Hooke akan didapatkan grafik hubungan antara gaya dan X. Gaya itu pertambahan gaya yang bekerja pada F itu gaya yang bekerja pada benda, sedangkan X adalah perubahan panjang benda. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Jadi F itu gaya pada pegas, sedangkan X perubahan panjang. Maka daerah yang diarsir itu adalah luas daerah di bawah grafik Fx. Jadi energi potensi pegas itu sama dengan luas daerah yang diarsir atau luas daerah yang di bawah grafik Fx, yang diberi warna. Kita tahu bahwa luas itu adalah bidang itu adalah segitiga. Ya, yang ini adalah segitiga. Maka energi potensial sama dengan luas segitiga. Kalau energi potensial kita lambangkan dengan EP, maka setengah kali F kali X. Ini rumus segitiga, luas segitiga. Setengah dari alas kali tinggi, maka secara matematik ditulis EP sama dengan setengah Fx. Tidak kita pelajari bahwa F itu sama dengan K kali X atau Kx, maka F kita ganti dengan Kx, maka berubah menjadi EP setengah Kx kuadrat. F-nya silakan ganti dengan K kali X, maka didapat EP sama dengan setengah Kx kuadrat. EP adalah energi potensial dalam Joule, K adalah konstanta pegas, sedangkan X itu adalah perubahan panjang pegas, bisa penambahan maupun pengurangan dalam satuan meter. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pegas salah satu ujungnya ditarik dengan gaya 8 Newton sehingga bertambah panjang 4 cm. Hitung konstanta pegas. Maka gaya ada 8 Newton. Bertambah panjang 4 cm adalah X. 4 cm sama dengan 0,04 meter yang ditanya konstanta K. Maka gunakan rumus F sama dengan K kali X. F-nya itu 8. K yang dicari, X adalah 0,04. Maka K sama dengan, ini K sama dengan, K itu kali 0,04. Sedangkan 8 itu kali 1. 8 kali 1. Maka K kali 0,04. Atas kali bawah. Dalam matematika disebut dengan perkalian silang, yang populer dengan perkalian silang. Maka K ini kali 0,04.
K kali 0,04 atas kali bawah dengan 8 di atas. 8 dibagi 4 itu 2. Dibagi lagi 0,01. Jadi ini sama dengan 200 dalam satuan Newton per meter. Berikut contoh soal yang kedua. Gaya sebesar 4 Newton bekerja pada pegas. Bekerja pada pegas. Kita disuruh mencari perubahan panjang pegas dan energi potensialnya. Maka penyelesaiannya F-nya sama dengan 4 Newton, K-nya sama dengan 100 Newton per meter. Ada dalam soal yang ditanya perubahan panjang pegas itu X, yang B energi potensial adalah EP. Yang A gunakan rumus F sama dengan K kali X sama nomor 1. F-nya 4, ya, F-nya 4, K-nya 100. X yang dicari. Maka sekarang kita mencari X. X sama dengan pasti per X kali 100, maka kali silang atas kali bawah, maka 100 diletakkan di bawah, 4 kali 1 di atas, 4 bukan kali X, jadi X itu cuma kali 100, maka X kali 100 taruh di bawah, maka X adalah 0,04 meter, atau kalau dijadikan dalam sentimeter adalah 4 cm. Yang B energi potensial sama dengan setengah KX kuadrat. Setengah K 100, X didapat 0,04 kuadrat. Ini biarkan setengah, ini 100. 0,04 pangkat 2, 4 kali 4, 16, maka ini 0,0016. Ini 0,16. Ini setengah, biarkan dulu setengah. 100 kali 0,0016, maka tinggal 0,16 geser kali 10, ini kali 100, maka 0,16. 16 dibagi 2, 16 kali setengah, berarti 0,08 dalam satuan Joule. Berikut nomor 3. Perhatikan grafik Fx berikut, grafik gaya terhadap pertambahan panjang atau perubahan panjang. Maka seperti ini grafiknya. Tentukan konstanta pegas dan energi potensial pegas pada X 5 cm. Ini X sampai batas 4,5 dalam grafik. X 4,5 dalam grafik, maka yang dicari pada saat X sama dengan 5. Sudah, jangan berpatokan pada grafik. Apa fungsi grafik ini? Grafik ini hanya memberi informasi, data, untuk mencari pertanyaan A, yaitu konstanta pegas. Nah, kita penyelesaiannya, cari dulu datanya. F1 6 Newton, ini 6 Newton. F2-nya 9. Kita ambil yang F1 saja, 6 Newton, pasangannya X1, 3 cm. Ini X1, ini 6 dengan 3 pasangannya. Ini 9 dengan 4,5. Jadi kalau ini F2, maka ini X2, ini F1, maka ini X1. 3 cm dijadikan meter, maka 0,03 meter. Langsung kembali ke X ini. X sama dengan 5 cm. Dijadikan meter menjadi 0,05 meter. Yang ditanya A, konstanta pegas itu K, sedangkan yang B energi potensial pegas adalah EP, sama dengan berapa. Maka jawab yang A, gunakan F1 kali K kali X1. F1 sama dengan K kali X1. Kalau F2 gunakan X2, 9 dan 4,5. F1 6, K yang dicari, sedangkan X1 adalah yang 0,03. Maka ini mencari K. Mencari K. K itu kali 0,03, maka 0,03 diletakkan di bawah karena perkalian silang. Diletakkan di bawah, sedangkan 6 nanti dikalikan di atas karena 6 bukan kali K. K adalah kali 0,03, maka ini 0,03, 6-nya di atas. 6 dibagi 3, 2 kali 100, maka ini adalah 200 Newton per meter adalah konstanta pegasnya. Energi potensial pegas, ini yang B, energi potensial pegas, setengah, ini biarkan setengah, K didapat 200, X 0,05 pangkat 2. Maka setengah kali 200 adalah 100.
Ya, setengah kali 200 adalah 100, 0,05 kuadrat adalah 5 pangkat 2 adalah 25, maka ini adalah 0,0025 atau 0025 dikali 100 tinggal dikali 10 sampai sini kali 100, maka hasilnya 0,25. Jadi energi potensialnya adalah 0,25 Joule. Selanjutnya nomor 4. Sebuah pegas ditarik dengan gaya sebesar 8 Newton sehingga bertambah panjang 2 cm. Agar pegas bertambah panjang sebesar 3 cm, tentukan besar gaya yang menarik pegas tersebut. Penyelesaiannya, F1 8 Newton bertambah panjang 2 cm adalah X1. Sekarang bertambah panjang 3 cm adalah X2. Ditarik dengan gaya berapa? Itulah F2 yang ditanyakan. Artinya begini. Pada saat 8 Newton bertambah 2 cm. Pada saat 8 Newton bertambah 2 cm. Berapa Newton supaya bertambah 3 cm? Nah, itu pertanyaannya. Maka gunakan rumus F sama dengan K kali X. Ini rumus standar. Kita tahu bahwa F sama dengan Kx. Ini artinya F sebanding dengan X. Ya. F ini sebanding dengan X. Dalam matematis itu ditulis F sebanding dengan X seperti ini. Jadi kalau kita gunakan perbandingan, kita gunakan perbandingan F2 berbanding F1. F sebanding dengan X, maka X2 harus di atas, F2 di atas, maka X2 di atas, F1 di bawah, maka X1 juga di bawah, itu sebanding. F2 di atas, X2 juga di atas, F1 di bawah, X1 juga di bawah. Sebagai pembilang, kalau pembilang. Sebagai penyebut, ya, sebagai penyebut juga begitu. Ya. Jadi kalau F2 sebagai pembilang, X2 sebagai pembilang, F2 sebagai penyebut, X2 juga sebagai penyebut, itu sebanding. Maka gunakan rumus F2 per F1 sama dengan X2 dibagi X1. F2 yang dicari. F2 yang dicari. Terus X1, F1 8, maka guna angka 8. Sama dengan X2 itu 3 cm. X1-nya 2 cm. Sekarang lanjut ke perkalian silang. Karena yang dicari F2, maka gunakan F2 kali 2 atau 2 kali F2. 2 kali F2 atau F2 kali 2 sama. Ini 8 kali 3. 8 kali 3 atau 3 kali 8. Atas kali bawah. Jadi 3 kali 8. 3 kali 8. 3 kali 8 itu 24. Maka 2F2 sama dengan 24. Maka cari F2 saja. Berapa? F2 itu dihitung dengan cara 24 dibagi 2. 24 bagi 2 atau 2 kali berapa supaya 24. Ya, sama dengan 12 Newton. Ini jawabannya. Jadi pada saat 12 Newton bertambah panjang 3 cm. Pada saat gaya yang 8 Newton, pegas itu bertambah panjang 2 cm. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan semoga sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.